Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjut pada hadis ke-6 Syarah Al-Kabir Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis yang ke-6 ini sebahagian ulama hadis mengatakan adalah hadis isinya itu sepertiga agama. Jadi thuluthuddin. Bagaimana sepertiganya? Sepertiga yang pertama itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Nyan menyohana bereh nit, lain hana bereh menuma. Kemudian yang kedua ad-dinun nasihah. Agama itu adalah saling menasihati. Kalau kita hidup di dunia ini cuma hidup sendiri saja, berarti agamanya tidak benar. Kemudian yang ketiga, itulah hadis ini. Nu'man bin Bashir. Hadis masalah halal dan haram. Menyorong hidup halal dan haram, berarti hana betul ya agama. Ya. Halal hana hidup, haram hana hidup. Maka kalau di dalam sebahagian literatur tafsir hadis itu, mereka mengatakan hadis Nu'man bin Bashir min thuluth ad-din, sepertiga agama. Ya. Jadi tak pilah-pilah aja udah nyo. Nyo yang pun pernah bak udah nyo innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua ad-dinun nasihah. Kemudian yang ketiga itulah yang akan kita bahas pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir. Ini namanya badal kul min kul. Badal kul min kul adalah kalimat ganti secara menyeluruh. Siapa itu Abi Abdillah? Yang Nabi Abdillah nyan tahu. Karena kan biasanya menggunakan kunyah. Kunyah itu Abi Musa, kemudian Abi apa lagi? Ummu Salamah, Ummu Maktum. Itu kunyah namanya. Kunyah ini belum jelas lagi namanya. Maka diperjelas dengan dia adalah An-Nu'man bin Bashir. Qala, apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi hadis ini langsung didengar oleh Nu'man bin Bashir. Karena hadis itu ada yang melihat, ra'aitu Rasulullah. Saya melihat Rasulullah. Kalau ini saya mendengar Rasulullah. Kalau melihat itu berarti fisik ya, Pak. Kalau mendengar berarti dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggunakan kalimat sami'tu. Saya mendengar langsung dari Rasulullah, dia tidak ada perantara. Innal halala bayyin. Inna itu kalau di dalam kajian tafsir itu, inna namanya harful isbat. Makanya kalimat yang ada inna itu namanya isbat takrir namanya. Ini juga isbat takrir. Rasulullah sallallahu ingin mengatakan begini, innal halala bayyin. Yang halal itu sudah jelas. Dari mana ada depu halal itu jelas, Pak? Ya. Dari Al-Qur'an, dari hadis dan kebiasaan. Contoh, Pak. Nyo makanannya halu, pakan lun mita kedro, mandung kedro, halu, Pak. Kemudian apa lagi yang halal? Makanan halal, ini halal, ini halal. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan hadis. Tetapi halal itu harus kita lihat juga dari beberapa aspek. Yang mana
hala manok Pak. Hana tu pegang manok harum Pak. Cuma kalau ayam ini diperoleh dari hasil curian, maka manok yang terpajuh penuh harum. Walaupun manoknya hala. Oh, manok draw katanya. Kemudian apa? Tidak ada campur tangan orang lain ayam ini Pak. Tetapi penyembelihannya yang salah. Jadi lembu juga halal lembu danyo lemau danyo. Cuma penyembelihannya yang tidak benar. Ketika penyembelihan tidak benar, maka lembu itu menjadi haram. Jika bangkai, maka ayam tadi juga jadi bangkai. Inilah yang dikatakan Rasulullah, innal halala bayyin. Bayyin itu wadih, jelas. Makanan ini makan itu jelas halal. Tetapi kalau makanan sudah berlebihan juga hana halile Pak. Ka berdosa Pak. Artinya apa? Sudah apa? Lebih. Jadi terpojoh bu sehingga tidak bisa beribadah lagi Pak. Ini bermasalah juga. Jadi halal bayyin ini secara umum. Manusia dia tahu Pak, mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya wa innal harama bayyin. Yang haram juga jelas. Tidak ada yang mengatakan kalau bu itu haram, bu itu halal, nada Pak. Tidak ada yang mengatakan kalau babi itu, ya babi, bui yang sama anjing halal, hana tu pegang. Menyunai pegang bina oh lun sembelih secara syar'i. Walaupun sembelih secara syar'i tetap haram. Tame tu bui bak dengku nak sembelih tak dengku. Nak baca doa baju dengku. Supaya berkah. Walaupun baca doa, walaupun sembelih secara syar'i, babi tetap haram. Inilah namanya wa innal haram bayyin. Yang haram itu jelas. Di dalam Taurat begitu juga. Dalam Taurat dikatakan haram makan babi, haram. Dalam Injil begitu juga haram makan babi. Tetapi mereka merubah buat dalam kurung. Nanti coba dibuka nanti. Ada di dalam Injil dan di dalam Perjanjian Lama. Ya kalau Perjanjian Lama itulah Taurat. Dalam Injil di situ disebutkan babi itu haram dalam kurung. Ibu dalam kurung Pak. Yang haram itu babi apa? Babi liar. Ya nih Pak. Kalau babi ternak hana haram, halal. Maka kalau kita tanya sama mereka, pekan baju hubui, yang diharamkan adalah babi liar. Kalau babi ternak tidak. Jadi makanya babi ternak pegang dalam kurung. Inilah kenapa Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah-rubah. Jadi yang halal je ke haram, yang haram je ke halal. Mana yang halal je ke haram? Di dalam Taurat mereka mengharamkan onta. Kenapa mereka mengharamkan onta? Karena Nabi apa namanya? Bani Israel. Jadi Nabi Syuaib. Nabi apa namanya? Ayah Nabi Yusuf. Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam, beliau tidak bisa kena unta, Pak. Menyo kena unta, alergi. Maka Nabi Yakub mengatakan, saya haram unta bagi saya. Bagi beliau haram. Ketika itu Bani Israel mengambil fatwa apa? Unta itu juga haram bagi seluruh Bani Israel. Sehingga mereka mengotak-atik Perjanjian Lama. Mereka tulis di situ kalau unta itu haram. Ketika datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan, saya akan meluruskan apa yang kalian halalkan dan apa yang kalian haramkan. Yang haram kalian buat halal, yang halal kalian buat haram. Makanya Bani Israel marah kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa adalah nabinya Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Saya adalah rasul untuk Bani Israel. Kalau bahasa lain, rasul untuk apa namanya, Yahudi dan Nasrani ke Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna haram itu jelas, Pak. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Orang pengagau itu punya haram, Pak. Orang kalau dia berjalan secara syar'i, dia tahu ini halal, Pak. Ini halal, ini haram. Ya, sekarang di antara keduanya apa namanya, Pak? Wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi di antara halal dan haram ada suatu hal yang mustabihat. Mustabihat itu apa? Ragu-ragu. Kenapa mesti ada ragu-ragu? Karena ada al-ishtibah, adamul ilmi.
Jadi sebagian orang kurang ilmu, Pak. Dia tak tahu itu. Makanya ini pahala peharam. Yang kedua, adamul fahm. Dia kurang memahami teks hadis itu, Pak, atau teks ayat Al-Quran. Yang ketiga, adamut tadabbur. Dia kurang mentadabbur. Nyo pe betul lagi, nyo pe hana betul lagi nyo. Jadi makanya nanti ada dalil. Apakah dalil ini cocok enggak untuk mengharamkan ini? Apakah dalil ini cocok enggak untuk menghalalkan ini? Karena agak bingung, ya, jadi makanya mustabihat namanya, Pak. Ya, mustabihat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini masalah dalil, Pak. Jadi dalil itu fi istimbatil hukmi. Ketika akan mengistimbat hukum, hadis ini cocok enggak? Ini cocok enggak? Sehingga muncullah mustabihat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Ya, ini kenapa hadis ini tidak ada aksar. Aksar itu lebih banyak, tapi katsir, Pak. Yang mustabihat itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maknanya apa? Kebanyakan manusia lagi mengetahuinya. Maka sehingga mereka menjaga diri, Pak. Sebagian hana depu, bahkan hana ilmu, Pak. Ilmu tidak ada. Ketika dia lihat nyo halu peharam, ketika loncek hana sangnya. Nyo dalilnya hana cocok sang. Allah kepubut dan juga syubhat, ya, Pak. Nyan. Mustabihat itu istilahnya syubhat. Allah dah pubut dan juga syubhat, ya, nyan, Pak. Tetapi lama kelamaan setelah beliau tahu punya ilmu, yang syubhat ini hana syubhat, Pak. Karena halal itu jelas, haram itu jelas, nyan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini contoh begini, Pak. Bagaimana kalau kita beli daging? Kita tidak tahu, Pak. Ini ada di bahas ini. Ntar lagi akan kita baca. Kita beli daging atau pemberian daging dari orang lain, Pak. Kita tidak tahu daging ini disembelih secara syar'i atau tidak. Apakah ini termasuk syubhat atau tidak? Nyan. Getanyo tak belum manok kai goreng manok, Pak. Getanyo hana ada depu. Nyan mungkin yang sembelih itu entah bagaimana, Pak. Atau ini manok curian ini, Pak. Apakah halal kita makan atau haram kita makan? Atau syubhat dia posisinya, Pak. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang sahabat, ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini dari Aisyah. Anna kauman atau ilan nabi. Ada kaum mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan kaum di sini artinya lebih daripada 2 orang. 3 bisa 3, 4 dan lebih. Bahkan ada yang mengatakan kalau kaum itu di bawah 9, ya, Pak. Duna rahti, ar-rahtu. Rahtu itu 3, 4, 5 sampai 9 itu sudah kaum namanya. Wa qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi. Ada satu kelompok, satu kaum mendatangi kami dengan membawa daging. Nyan, Pak. Mengikuti kamu, Pak. Hadiah. La nadri, kami tidak tahu. Adzakaru smallahi alaihi amla. Kami tidak tahu bagaimana disembelihnya daging ini, binatang ini. Apakah dengan menyebutkan nama Allah atau tidak? Faqalu, artinya sahabat ingin bertanya begini, pejik kamu pajo? Nyan, Pak. Pehalu? Peharap ni bagaimana ini? Ya, faqala Rasulullah mengatakan sammu antum wakulu. Jadi daging itu bacalah bismillah pada daging itu. Kemudian masaklah dan makanlah. Hana buku kata Rasulullah. Jangan diselidiki, Pak. Baik selidiki, Pak. Lagi katanya tadu Pak sajadah, Pak ambal ya. Bate tadu batah aku. Hai puleo. Hana boleh selidiki itu aja, Pak. Tetapi kalau ketahuan kalau itu nanti kencing, yang berarti arah aja, Pak. Tapi hana boleh aci putra cici de fele, cikalan je so yang du ino 5 jam yang lalu siapa yang hana boleh selidiki, Pak. Tetapi kalau sudah jelas, ijak panitia masjid BKM yang pegah dia, hai baik nendu ina ni nai tu ina mi benar, nyan, Pak. Nyan jak arah juga. Tapi ketika kita duduk batah, Pak, nyopu le. Aci selidiki le, hana boleh selidiki, Pak. Lanjutkan terus. Ya. Ini daging begitu juga. Nak perlu selidiki, Pak. Gatanyo tak belum manok selidiki le, nyo manok pak dikoh. So yang koh, so nanurung.
Bagaimana cara itu? Anda boleh selidiki, Pak. Kecuali kita melihat langsung orang ini menyembelih sesuatu itu tanpa menyebutkan nama Allah. Maka itu wa innahu lafisqun, fasai'. Maka menyota pajuhnya berarti bermasalah. Maka kenapa dikatakan oleh para ahli hadis, hadis ini adalah thuluthuddin, sepertiga agama. Ya, karena apa? Seorang menjaga diri dia. Dia menjaga dirinya. Dia menjaga dirinya supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Bahkan yang syubhat saja, oh yang syubhat. Yang syubhat nya. Bahkan syubhat, ganya menyohana ilmu ka syubhat mandu beram. Nyo syubhat bahkan syubhat hana ilmu kenan. Makanya syarat syubhat itu kenapa? Adamul ilmi. Seorang tidak punya ilmu. Maka kalau dia ini kan akaknya syubhat. Tapi lama-lama syubhat itu bisa hilang dan menjadi jelas, Pak, ini halal atau haram. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fahuna hal nataqi hadzal laham. Jadi dari hadis ini, apakah kita menjauhi daging ini? Karena Rasulullah tadi karena kita tidak jelas tadi apakah disebutkan nama Allah atau tidak. Li'annahu yakhsha annahum lam yadhkur ismallah alaihi. Karena takut tidak disebutkan nama Allah di situ. La nataqihi, kita tidak berpegang pada itu. Li'annahu laisa hunaka ma yujab al-ittiqa. Karena tidak ada yang mewajibkan kita untuk menjauhi daging itu. Kenapa? Hanada kalian kita tidak melihat bagaimana sembelihannya. Tapi kalau sudah kita lihat, sudah kita ketahui, maka haram kajilah, Pak. Nyo harum, nyo halu, nyo harum. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada problem lagi, ada masalah lagi di sini. Ayyaka ala thawbil insan athar. Jadi di baju manusia itu lagi najih, Pak, ada bekas ini, Pak. Ada bekas ya. Ketika dia mau salat ada bekas di sini. Wala yadri anajasah wa amla. Dia tidak tahu apakah ini najis atau tidak. Ya, Pak. Apakah kita meninggalkan salat kita? Apakah itu gedanyo ta semayang dan nanaji dan batu gedanyo semayang gedanyo? Fahal yattaqi hadza saw aw la yattaqi? Apakah seseorang langsung membuka bajunya dan mengganti dengan baju yang lain? Karena watai kendangnya pun naji pekonyo nyana. Yanzur idza kana hunaka ihtimal. Coba lihat dulu, Pak. Kalau ada ihtimal itu apa? Kemungkinan. Ya, Pak, kemungkinan. Pakai bang kemungkinan antakuna najasah fa innahu yajtanibuhu. Kalau kemungkinan nyo mungkin thang yo naji, pekan bunuh nalun tamong laumpung manok ya, Pak. Nya ne, Pak. Nalun tamong laumpung manok mungkin kenang najinya ya, Pak. Ada kemungkinan, Pak. Dan mungkin saja tidak. Kalau ada kemungkinan maka tinggalkan itu, Pak. Ini namanya syak. Artinya ragu-ragu nih, Pak. Ada ihtimal namanya. Jadi menyona ihtimalnya, maka tinggalkan saja. Maka contoh lagi darah hengkut. Darah hengkut kan najis, Pak. Makanya ketika kita salat yang begleh darah hengkut ni, Pak. Yang kenong bajaro. Ya, ni, Pak. Ketika kita ragunya darah hengkut bekonnya. Ihtimal dulu, Pak. Ihtimal ini kemungkinan. Kalau ihtimalnya mungkin, nyo darah hengkutnya mungkin. Ya, berarti apa? Rah lo begleh, Pak. Ya, ini ihtimal namanya. Tetapi kalau seandainya tidak ada ihtimal, wa kullama qawiyal ihtimal, ketika ihtimal itu sudah kuatnya bagaimana? Nyosang darah hengkut tang. Ya, nembak. Qawiyat talabul ijtina, maka harus dia tinggalkan itu. Nyo buka baje, ganto baje lain, Pak. Ya, ini katanya kalau ada ihtimal, Pak. Wa idza lam yakun ihtimal fala yaltafit ilaiha. Tapi kalau tidak ada ihtimal ini kemungkinan, pakai saja baju itu. Ya, Pak. Jadi sedang ketemayang nyopo ilainya. Lun hana lunjak ke dia, tempat yang hana lunjak. Hana ihtimal berarti semayang juga. Semayang terus. Ya. Ini sebagaimana seorang sahabat, dia ragu-ragu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, lun hana lun depu buno punai tebi gentut, hana ya Rasulullah. Ya, apakah sudah batal atau tidak? Rasulullah mengatakan apa? Nana dengar tu, hana berarti lanjut semayang juga. Baik amita-mita lepun nyopo kan. Nana dengar tu. Oh hana dengar tu ya Rasulullah. Lanjut lagi hana berpuji. Ya, Pak. Jadi jangan banyak tanya. Makanya di sini disebutkan
la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Apakah kamu mendengar suara? Hana pernah combe, hana lanjut je semayang, hana buku. Nya menyotir orang ragu, pernah batu puna, hana batu. Na dengar tu, hana. Mungkin suatu orang temping ya, Pak. Na dengar be na be urang ya. Jadi kan be-nya ya. Kalau tidak ada indikasi-indikasi itu, lanjutkan salat, Pak. Ini ihtimal namanya. Menyohana ihtimal hana buku ya, Pak. Tapi menyona ihtimal sang na be buno, Pak. Nya, sang na be buno. Langsung batalkan salat, langsung keluar. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Famanit takasubuhat, ya. Jadi ini tadi di antara keduanya kan ada syubhat ya, Pak. Syubhat angke lagi buno syubhat, Pak. Karena hana ilmu kita yo kan. Nyo ragu-ragu dia, Pak. Nyo pejut pehanjut nyan, Pak. Daging tadi, Pak. Maka kalau sudah datang dalil yang katai, itu ucapan Rasulullah tadi, ucapkan nama Allah dan makanlah daging itu. Nyana syubhat ni, Pak, kajilah dia, Pak. Kemudian kalau kita ragu-ragu dalam salat, kan je, Pak, ragu-ragu nyo pejut pehanjut, Pak. Tapi kalau sudah diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yansarif anis salat, seorang tidak boleh dia berpaling dari salatnya, meninggalkan salatnya kecuali dia mendengar sautan, yasma'u sautan au yajidarihan, atau mendengar suara atau mencium. Ya, cium yang keluar bebe gentut, Pak. Pernah geji pahana. Nyohana lanjutkan terus salat, tidak ada masalah. Famanitaka syubhat, ini namanya jumlah syartiyah namanya, Pak. Syartiyah itu bisa dengan idza. Syartiyah itu bisa dengan man. Syartiyah itu bisa dengan tidak menggunakan idza dan man. Dari mana kita tahu? Dari jumlahnya. Contoh begini. Kalau bahasanya kalau, Pak. Kalau kamu kerjanya 2 kali lipat, maka gajinya 2 kali lipat. Kalau kerja lembur, maka gaji 2 kali lipat. Maksudnya apa? Kalau tidak lembur, gajinya lagi biasa, ya, Pak. Kalau kamu datang terlambat, saya pecat. Ini syarat namanya, jumlah syartiyah. Kalau kamu datang tepat waktunya, akan saya berikan reward. Nyo nanti pun namanya. Syarat, jumlah syartiyah namanya. Ya, nyo jumlah syartiyah cinya. Famanitaka syubhat, ittaka ini maknanya ijtanaba. Seorang yang menjaga dirinya dari syubhat. Ya, jadi dari syubhat binau. Katanya waktu ragu-ragu, Pak. Nyo halu berharam nyo. Ya, ragu-ragu dia, Pak. Ragu-ragu pakan karena hana ilmu. Ketika bom mamplam go berat di rumah tanya, Pak. Cabung ke rumah tanya, Pak, cabung. Berat kena, Pak. Dia ragu-ragu. Nyo pujuk pajo, pajo. Ya, Pak. Nah, istilah orang Aceh pu jatah tanah, Pak, jatah tanah. Jatahnya dahannya itu sudah masuk ke lampuh katanya. Maka na jatah katanya bacut. Kiban jatah ni, Pak. Dalam Islam hana jatah dengan, Pak. Jatah tu hana, jatah reman hana istilahnya, Pak. Karena kita ragu-ragu, maka itu syubhat, Pak. Baik baju, Pak. Baik baju. Ya. Kenapa beda baju? Karena hana ilmu dia, Pak. Tapi setelah ada ilmu, itu menjadi haram. Haramnya bagaimana? Hanjuk baju hatagop, kecuali kita minta izin sama orang itu. Tak pegah ba urumpo tanah, ba urumpo ba mamplam. Ai nyoka ba mamplam rongka ka rumah lun ni, Pak. Jadi kalau seandainya karet unji no kalau peglih unyan. Boleh enggak kalau mangga jatuh sekali-sekali ba mamplam luncok? Jut di pegah hana buku, nya hana perlu leke tinde, Pak. Nya hana buku, Pak. Tetapi kalau seandainya tidak kita minta izin, ret ba mamplam, tak aja ba mamplamnya harum, Pak. Memang yang pertama itu syubhat. Pakai syubhat, katanya hana ilmu, Pak. Nyo pahala harum alah pajuh juga gede. Syubhat ni memang. Makanya katanya kadang-kadang meme bak syubhat mana, Pak? Alah syubhat. Tapi setelah tahu syubhat itu bisa menjadi haram atau menjadi halal. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Famanitaka syubhat, orang yang menjaga syubhat, orang yang jauh dari syubhat, ya, maka ji menyona syubhat pejiuh haju, Pak. Umanyo syubhat pejiuh haju, ya, Pak. Jadi na harta na yatim melawak dengan harta tanya, Pak. Umanyo na telun na den yatim, ragu-ragu ulun, Pak. Nya menyoka ragu-ragu nya ka syubhat ni, Pak. Tetapi kalau nyo kajelah, nyo ada na yatim, nyo ada lun, kajelah, Pak. Nyo ada umat, nyo ada lun, nya kajelah, Pak. Nyan halal, nyan haram kajelah. Tetapi kalau tidak jelas, maka lebih baik tinggalkan saja, Pak. Kalau di dalam kajian tasawuf ini namanya wara'. Wara' itu apa?
Wara itu menjaga diri, Pak. Jaga roh. Seorang itu wara itu ada 3, Pak. Dr. Yasir Burhami di dalam kitab beliau A'malul Qulub. Kalau di dalam kitab tafsir Jalalain itu wara itu 2 lalu, 2 saja, Pak. Tapi beliau mengatakan 3. Dr. Yasir Burhami mengatakan 3. Yang pertama wara terhadap yang haram. Wara itu menjaga diri. Getepu gak nyan haram, nyo haram. Getepu gak nyan nyo kana tegak nyan. Gepejio ya, Pak. Gepejio. Maka seorang yang sudah menjauhkan dirinya dari yang haram, maknanya apa? Beliau sudah wara terhadap suatu hal yang haram. Bahkan gepejio karena beliau takut berpengaruh pada ibadahnya. Menyona yang haram dalam tubuh, maka Rasulullah mengatakan fannaru aula bihi. Inyon neraka cocok untuk dia. Dia dibakar dulu dalam neraka. Bagaimana caranya yang sudah kedak kasau, Pak? Yang kejik kasau kejik tubuh, Pak. Kejik kasau, Pak. Selama berapa tahun ini kapadum pluto, Pak, sudah jadi daging, Pak. Anaknya begitu juga. Tidak ada cara lain kata Allah, bertaubatlah kepadaku dan tinggalkan amalan itu. Petinggal ya, Pak. Jadi dosa-dosa itu tinggalkan. Baik boleh dan minta ampun kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, wara terhadap yang haram. Yang kedua, wara terhadap yang syubhat. Ketika kita dihadapkan oleh ini, pelem puput, pebek lem puput, lebih baik bek dah puput. Nya ne banyak. Lon baju, pula hana baju. Karena najatah lon, bek baju hemba. Nanti akan kita lihat bagaimana keunggulan orang-orang yang meninggalkan yang syubhat. Nya ne ba. Maka ji menyona syubhat, nyopunyo telok belum bekonyo, ada tebi masjid bak sama-sama syubhat tinggalkan saja. Bek kalian rumah sang lagak baju dah tu juga. Ji pasti tu telok belum. Daripada dah depu tu telok dah nyoy ba. Ni pasti tu telok belum. Pada telok ni samping belah gede. Nya pasti tu telok belum. Dah tu telok kanya. Itu bui urang lain lam. Hai kagak telok belum. Nya urang yang nya pasti tu telok belum. Dah tu lam telok gop lam ba. Gop itu bilam, maka kagak lam telok belum. Nya urangnya pasti tu telok belum kabeh kan ba. Padahal bunuh gara-gara salah rumpun, Pak. Ipegang selok leh pakai liurang lepada selok kanya belah kedeh, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau syubhat, ragu-ragu, tinggalkan saja hana pupu, kan, Pak. Menyogadah kakak tanggap je terdekah gurungnya, Pak. Terdekah laju, hana pupu, Pak. Terdekah. Jadi kalau hilang sendal di masjidnya biasa, Pak. Biasa, Pak. Yang luar biasa apa? Di masjid hantan deh sendal gaknya yang tutahnya, Pak. Selok kanya hantan deh lah masjid. Tapi menyo sendal gadah dalam masjid, bak masjidnya hana punya biasa, Pak. Berarti gaknya nak kejak masjid. Tapi menyo selok hantan deh, nyo selok paknya hantan deh kau ino masjid, Pak. Berarti hana kejak masjid kanya, Pak. Lebih gak gadah selok di masjid daripada hana deh selok di masjidnya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang pun katanya pun nak indikasi dah jak masjid. Yang kedua apa? Tajuk terdekahlah ke orang yang hana pupunya, juk terdekah je. Tapi nyo tapi terdekah dah jak jilid, Pak. Tapi terdekah kan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, yang kelih haid dah puput dah, Pak. Yang kelih, Pak. Ini ketiga ini sudah level apa namanya? Level tasawuf paling tinggi ini, Pak. Syubhat terhadap suatu hal yang halal. Kalau yang haram mono kajelah, Pak. Yang syubhat kajelah. Yang ketiga, wara terhadap suatu hal yang halal. Bagaimana contohnya? Seorang bekerja pada tuannya. Jadi dia bekerja dengan keringatnya sendiri. Temecet kenapa? Apa yang kata temecet? Gejok gaji, cok gaji. Kan halal gaji, Pak. Kenapa halal? Dia kerja dengan keringat sendiri, dia tidak korupsi, dia tidak menzalimi orang lain, kemudian mandu matadro, cet geblo, mandu geblo, kan halal, Pak. Tetapi beliau ketika melihat tuannya, Pak. Oh masa hana kemahnya, Pak. Tuan lon pu i korupsi ada go. Tuan lon pu i zalimi go. Penggaji lon gaji dari gaknyan. Tancan apa namanya hai ilum dikembalikan, Pak. Hai ilum. Dia ambil duit itu atau diberikan ke tempat yang lain, Pak. Hai ilum pajuhnya. Nyo berasal dari urang-urang yang hana betoi. Nya namanya. Jadi makanya ini namanya wara terhadap yang halal. Menyo katanya hana level ilum lagi, Pak. Tak sanggup kita, Pak. Katanya menyo tajih mesti gaji pegawai negeri kata selidiki umanya berasal kepalanya. Ki banjara buta-buta peng, Pak. Nyanyo je hak tangguh ni, Pak. Kita paling-paling pada level haram dan wara, ada wara terhadap yang syubhat, Pak. Nyo wara dengan halal itu tak bisa, Pak. Nah, tidak orang habis korupsi ada kau. Tidak orang habis dizalimi kau, ya pegat de kenduri ya. Nyo tak kenduri bahgeli harta ya, Pak. Maka Imam Ghazali mengatakan,
di dalam kitab beliau, dan beliau juga mengadopsi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ghazali, Pak? Kalau seandainya seseorang itu menginfakkan harta haram kepada masjid dan lain sebagainya, sama seperti seorang mengambil najis sedikit meletakkan di dalam air, tabuhnya najis mendumba. Artinya apa? Harta dia itu tidak bisa membersihkan hartanya. Nyo kai korupsi ada goi pegah nyo ya pegli harta nyo. Ki banjara pegli harta jo ke masjid 300 juta, jo ke nyo, jo ke ji. Hana gle harta yang bayar. Lagi urang na baje najis cuci dengan najis lagi, Pak. Maka najis itu tidak akan pernah hilang. Dalam hadis Rasulullah SAW, di situ bunyi hadisnya begini: kalau seseorang itu bersedekah dengan sesuatu hal yang haram, abai gecok ada ke, gedalimi ke, menang proyek, menang tender dengan cara tidak benar, beliau berinfak dan bersedekah. Apa kata Rasulullah? Dia dan hartanya akan dicampakkan ke dalam neraka, kata Rasulullah. Yang sama, Pak. Jadi bagaimana caranya? Tinggalkan yang haram itu, tinggal yang haram, Pak. Jangan lakukan lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Famanittaka syubhat. Ya, ini sedikit lagi ini. Ya. Oh, barang siapa yang meninggalkan syubhat, nyo seandainya katanya kajilah, oh nyo pun nyo syubhat, hana ilme katanya, Pak. Hana ilme. Yang na ilme katanya nyo halu, nyo haram. Tetapi bagaimana di antara keduanya? Nya hana hukum nanya, Pak. Nya nama. Pehalu peharam. Barang siapa yang menjauhi syubhat, ketika dia dekati umanyo, alah baik luncok, alah luncok, tinggalkan saja, Pak. Tinggalkan saja ragu-ragu itu, Pak. Yang melakukan seperti itu, faqadis tabra'a lidinihi. Dia sudah menyelamatkan dirinya. Ya, bagaimana menyelamatkan dirinya? Dinihi, walaupun disebutkan di situ agama, makna din di situ bukan agama, tetapi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pegeli hati, Pak. Yang pegeli hati mendung. Maka jika tidak orang yang pajuh harum, maka hati selalu mendadu hati, Pak. Hati tidak mau terima, Pak. Ya, hati tidak mau terima. Karena darah haram itu melalui anggota tubuh, Pak, dan hati tidak mau terima, Pak. Satu-satunya ciptaan Allah yang paling dahsyat itu adalah hati, Pak. Hati memberikan sinyal kepada seseorang apakah ini baik atau tidak baik. Hati itu merasa nyaman kalau itu baik, Pak. Hati tidak nyaman, Pak, maka dia berikan sinyal tidak nyaman. Aci katanya ada bubuk mathir, Pak. Menyohana mendadu hati, Pak. Aci katanya ada bubuk taat, taduk dah berzikir kepada Allah. Hati tenang gede, mangat gede, Pak. Yang bunuh nama masalah problem hana masalah ahli, Pak. Bukan karena hati ka tenang, Pak. Makanya nanti kenapa setelah itu pada akhirnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kenapa pada selanjutnya dibahas masalah hati, Pak? Karena halal haram itu semua terkait dengan hati, Pak. Menyolot apa jo haram, hati hana tenang tapi, Pak. Nyan. Hana tenang hati. Sebagaimana seorang itu kalau tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, Pak, merasa susah deh, hana peng tutah, Pak. Ya Allah lun hana peng berdoa, Pak. Ya Allah lun hana peng ngempu lum blonyo ya Allah. Ni jo rezeki ke lun ya Allah. Nya menyota blo baje hansip ke lu. Tablo lu hansip ke baje, nya, Pak. Menyota tok aki dihule. Tatuk oleh dia haki kibanjaranya ya Allah. Kakak tutah lengan, Pak. Hana peng tutah, napeng warna tutah. Diberikanlah duit yang banyak, cok mendum kata Allah. Watena mendum makin tutah lengannya. Nyopu ile lum blaunya. Pu blau motoi le. Oh be belum motoi le. Blau rumah le. Oh be blaunya ile kan tutah lengannya, Pak. Akhirnya Pak pegah beknya kan meninggal, Pak. Maknanya apa? Tidak ada duit tutah. Gejo duit warna li Allah pi tutah. Diberikan banyak juga makin tutah, ya, Pak. Makanya Karun itu makin banyak harta makin tutah, ya, Pak. Dia lihat lagi harta lu kiba pun aku ijak long gede, Pak. Sehingga kewajiban dia lupa pada kewajibannya. Sehingga dia lupa untuk beribadah. Makanya sebelum itu Karun ibadah luar biasa, ya, Pak. Dia kan saudaranya Fir'aun. Karun itu beribadah luar biasa, tapi bak saboh keritnya, Pak. Takut, ya, Pak. Maka menyorong kerit hana tempat lain kecuali neraka, ya, Pak. Hana tempat lain, Pak. Dan Allah mengatakan urang kerit tidak boleh masuk ke dalam surga, hanya mau dalam surga. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan faqadis tabra'a lidinihi. Dia sudah menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinun di dalam Al-Qur'an Maliki Yaumiddin. Ya, namanya. Kemudian ada lagi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Disebutkan din di situ. Din itu bukan agama, ya, Pak.
Makanya keliru kalau yang menerjemahkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu lihat orang mendustai agama? Putar dustai oleh agama yang baik. Ad-din itu maksudnya apa? Hari kebangkitan. Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kamu tahu enggak? Ya, Mbak. Orang yang tidak yakin kepada hari kiamat, hari kebangkitan, hari ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah orang-orang yang jauh terhadap anak yatim. Makanya awaknya awaknya yakin, maka mereka tidak seperti itu dengan anak yatim. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, ini ada dua bacaan. Itu apa maksudnya? Allah lah yang menguasai hari kebangkitan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa ngomong macam-macam dan protes kepada Allah. Kenapa? Yang memiliki hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi din dalam hadis ini maknanya apa? Hubungan dia dengan Allah. Maka hati tenang, ya Pak. Maksud hubungan dengan Allah ketenangan hati. Maka hati itu adalah salah satunya sarana, fasilitas untuk bisa dekat dengan Allah. Menyoreng bro hati, nyan hanapu ya petodong Allah, ya Pak. Maka jika cara petodong Allah tak berfikir le Pak. Pegli hati le pegli hana cara lain. Menyo hati hana ada pegli lain kaget, ya Pak. Nyana dapat pudak petodong Allah, Pak. Karena semua hubungannya dengan ini, Pak. Inilah yang dimaksudkan dengan faqadis tabra'a lidinihi, Pak. Din itu memang kalau di dalam terjemahan nanti kita bisa melihat terjemahan Arba'in Nawawi, din itu agama, Pak. Dia sudah lepas dari agamanya, dia sudah berbuat baik dengan agamanya. Padahal bukan itu maksudnya. Din di situ hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamangan hubungan hana tu boleh, Pak. Satu. Wa irdihi. Irdon itu apa? Kalau di dalam terjemahan, irdon itu apa namanya? Pribadi dia. Tetapi bukan itu maksudnya. Irdon di situ hubungan dia dengan masyarakat. Kenapa? Apa hubungannya? Kalau hubungan dia dengan Allah, seorang yang makan haram, dia jauhi yang haram, maka hubungan dia tetap baik dengan Allah. Kalau seorang tetap makan haram, ipaju harum, maka ibadah hana mangat le, Pak. Ibadah hana mangat. Jak kedih bo'o, kemudian bedoh jamaah pi bo'o, mandu bo'o, ya Pak. Kenapa? Karena ada dosa di sini, Pak. Wa irdihi, irdon ini hubungan dia dengan masyarakat. Ada apa dengan masyarakat, ya Pak? Kalau kita suka memakan yang syubhat-syubhat, nya masyarakat ikut, ya Mbaknya. Si fulan ni, si fulan ni, si fulan ni. Omongan masyarakat adalah doa, doa, ya Pak. Ya? Jadi makanya baik semarangai tebik-tebik kata-kata dari babah dia, Pak. Makanya katanya ketika si Rauru meninggal dunia itanya, hai pu butenya celok penghuni surga, ya Pak. Betul, ibu. Nya kan doa, ya Pak. Walaupun tipulan, walaupun katanya betul je hana betul hana pah su je hana pah, ya Pak. Apakah hana pah katanya utang ko jai balun, Pak. Pu betul penghuni surga, betul ya pi utang letat balun, hana bayu lah, Pak. Betul tapi zalim milun je, Pak. Nya walaupun hana je, ibagah le dengku lah. Beraya su tiga, ibagah dengku, Pak. Lah hati kipan cara raya tu, Pak. Nya tak peraya tu ayu tak je dalam surga. Utang lun ko jai, Pak. Kai zalim milun hae lun, Pak. Makanya betul je baca-baca tu je, Pak. Nya, Pak. Ini kan doa, ya Pak. Ketika seorang ngomong juga dengan anaknya doa juga, Pak. Tidak anu pergi pegang liur runci. Anu bodoh, nya Pak. Di urang pegang bodoh, Pak. Ha ini cok je ni. Bibi bodoh. Bodoh tapi, Pak. Titi urang bodoh. Akhirnya apa? Doa kita itu malaikat hai dengar li mau runci ai berdoa bodoh. Kakilah apa bodoh je tu. Wate raya ka bodoh berdoa apa Allah ya Allah ni lu bukan bodoh tat. Jangan hana tak debu kita berdoa tapi. Makanya hubungan kita dengan Allah harus kita jaga. Hubungan kita dengan masyarakat kita jaga juga, ya Pak. Dengan masyarakat kita jaga juga. Bagaimana caranya? Jauhilah hal-hal yang syubhat, ya Pak. Menyuta pejauh dari syubhat, nya dengan Allah ka bereh, ya Pak. Nya dengan manusia bereh sih, ya Pak. Maka ada dua, wa'irdihi. Waman waqa'a, nya tiada, Pak. Ya, kita paskan 7 kurang 15, ya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang sering-sering syubhat, maka dia itu sudah seperti mendekati yang haram. Bagaimana yang haram? Kalau ada yang syubhat, syubhat itu lebih cenderung kepada yang haram. Katanya menyosak daji, nyo hala pe haram ragu-ragu, Pak. Nya syubhat itu sudah dekat kepada haram, Pak. Makanya dalam kapan syubhat itu bukan dilaknat, dibenci oleh Allah. Ketika seseorang itu memarah satu syubhat, sudah biasa dengan syubhat, Allah hana bepu, maka ridha Allah sudah dicabut dari dia.
Kenapa demikian? Orang yang hana pupu biasa, maka kebiasaan dia itu waqa'a fil haram. Dia itu sudah masuk ke dalam lingkungan yang haram. Ya, nembak. Artinya apa? Dikhawatirkan nantinya. Lagi orang berdiri di samping hufratam minan di dalam surah wa'tasimu bihablillah. Jadi seorang itu seperti berdiri di samping jurang, dia akan terjerumus ke dalam jurang, Pak. Jadi terjerumus ke dalam jurang itu sudah sekian persen, Pak. Ya. Tidak terjerumus sekian persen. Tetapi kalau sudah ija'lom, maka terjerumus itu kemungkinan dia terjerumus ke dalam jurang. Ini begitu juga. Orangnya pegang syubhat, Allah na pupu syubhat nih, Pak. Lama-lama dia waqa'a fil haram. Saya rasa cukup sekian, Pak. Nyo kita lanjut nanti pertemuan selanjutnya, berarti karra'i yar'a haulal hima. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.